Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang bahasa C. Nah, jadi ini adalah pendahuluan untuk bahasa C. Oke, langkah berikutnya adalah setelah kalian masuk ke LMS, silakan kalian pergi ke algoritma dan pemrograman. Kemudian di bagian pemrograman dasar yang bahasa C bagian 1, kalian klik kanan. Kemudian kalian pilih Open Link in New Tab. Nah, nanti tab baru akan terbuka di atas ini. Silakan kalian klik. Ini di accept all aja. Oke, jadi pada video kali ini kita akan belajar bahasa C. Nah, sebagai awalan, bahasa C itu adalah bahasa pemrograman yang dibuat oleh Dennis Ritchie di Bell Labs tahun 1972. Nah, untuk apa bahasa C digunakan? Bahasa C itu digunakan untuk membuat program yang perlu berjalan cepat dan bekerja erat dengan komputer. Nah, di beberapa sistem operasi seperti Windows, Linux itu menggunakan bahasa C. Kemudian perangkat yang ada dalam mobil, TV, elektronik rumah tangga. Kemudian ada basis data. Kemudian di game juga dipakai dan juga sebagai pustaka atau library yang diandalkan oleh bahasa pemrograman lain. Nah, contoh paling mudah yang bisa kalian lihat sehari-hari itu adalah ketika kalian ada di perempatan lampu merah. Nah, lampu merah itu alat elektronik di dalamnya itu menggunakan bahasa C untuk mengatur lampu merah tersebut. Nah, salah satu kelebihan kalau kalian bisa menggunakan bahasa C nanti, kalian bisa lebih mudah untuk menguasai bahasa pemrograman yang lain. Nah, contohnya ada Java. Itu biasanya dipakai untuk membuat aplikasi yang ada di Android atau Python. Nah, Python ini luas lagi untuk pemakaiannya. Dari aplikasi sampai alat elektronik lain itu bisa menggunakan Python. Sampai website juga ada yang menggunakan Python. Nah, kemudian bagaimana cara pertama untuk menggunakan bahasa C atau belajar bahasa C? Kalian butuh namanya compiler. Nah, untuk online itu kalian bisa langsung gunain aja. Bisa lewat HP, lewat laptop, lewat komputer itu bisa. Dengan salah satu contohnya ada GDB Online. Nah, ini online compiler. Jadi kalian nggak perlu install apapun. Tinggal membuka websitenya, nanti kalian sudah bisa belajar bahasa C atau membuat program dengan bahasa C. Kemudian ada CodeBlocks. Nah, ini aplikasi yang ada di Windows. Nah, lihat sebelum belajar, ada namanya sintaks itu adalah aturan-aturan. Nah, atau kalau misalnya bahasa Indonesia untuk membuat sebuah kalimat itu dibutuhkan subjek, predikat, objek. Nah, rumusnya begitu. Nah, begitu juga dalam pemrograman, ada namanya sintaks. Itulah aturan-aturan dalam pemrograman seperti itu. Contohnya ada penggunaan titik koma atau kurung kurawal. Nah, untuk bahasa C, sintaksnya atau aturannya itu minimal ada dua. Pertama ada library atau header file. Nah, ini biasanya ada di baris paling atas. Nah, include stdio.h itu maksudnya adalah dia akan menggunakan library standar input-output. Nah, stdio ini adalah library standarnya bahasa C. Kemudian ada fungsi utama. Nah, biasanya itu int main. Nah, di sini nanti program utamanya yang akan dijalankan seperti itu. Kemudian ada namanya statement. Nah, jadi perintah-perintah yang akan kalian buat nanti itu namanya statement. Nah, dan kalau bahasa C, setiap statementnya diakhiri titik koma. Nah, seperti ini, ada titik komanya. Nah, contoh ini ada 3 statement, yaitu ada 2 printf dan terakhir ada return 0. Nah, kemudian fungsi yang paling sering digunakan salah satunya adalah printf. Nah, printf ini fungsinya untuk mengeluarkan output. Nah, salah satu jenis data ya yang paling sering digunakan juga ada namanya tipe data string. Nah, string itu dia adalah berbentuk teks. Jadi yang kalian ketik
berupa teks itu. Nah, itu namanya string. Nah, boleh kita coba dulu. Kalian buka tab baru, akan buka tab baru di sini. Kemudian kalian ketik GDB online C compiler. Nah, kalian pilih yang ini, online C compiler, online editor. Oke. Nah, di sini otomatis sudah ada library-nya, sudah ditulis. Kemudian ada fungsi utama, yaitu int main. Kemudian ada statement, yaitu adalah printf hello world. Nah, ini fungsinya untuk mengeluarkan output, yaitu adalah hello world. Ini bisa kita kecilkan. Nah, coba kalian run dulu. Nah, nanti hasil outputnya seperti di bawah ini, ada hello world. Oke. Nah, kemudian untuk menambahkan baris, kita ada menggunakan ini, slash miring kiri n. Oke, coba kita contohkan. Nah, misalnya hello world. Kemudian saya manusia. Nah, di sini ada 3 statement ya, yaitu printf, 2 printf, dan return 0. Oke, printf pertama itu adalah mengeluarkan hello world, kemudian yang kedua adalah saya manusia. Nah, secara kalau kita lihat di bagian pemrogramannya, dia ada 2 baris. Nah, tetapi ketika dijalankan, nah kalau tidak keluar seperti ini, di stop dulu, kemudian di run ulang. Nah, hello world saya manusianya berada 1 baris, dia tergabung. Nah, supaya kita memberikan enter atau baris baru, kita bisa menggunakan tadi garis miring n. Nah, seperti ini. Nah, maka dia akan membuat baris baru, kemudian printf saya manusia. Nah, garis miring n ini bisa ditaruh di akhir baris pertama, atau bisa kalian taruh di awal baris kedua. Nah, jadi bahasa C dia akan mengeksekusi programnya dari atas. Jadi hello world itu dieksekusi, kemudian baru dia membaca printf yang ini. Nah, jadi sebelum ngeprint saya manusia, dia membaca baris baru, yaitu slash n. Nah, jadi ketika dijalankan, maka hasilnya akan sama. Hello world dulu, kemudian enter, new line, baru di print saya manusia. Nah, jadi diperhatikan juga aturannya atau sintaks untuk ngeprint ini, yang teks, yaitu printf dulu. Oke, kita bikin baris baru aja. Printf, kemudian dalam kurung, tutup kurung, kemudian titik koma. Nah, kemudian stringnya atau teks yang ingin kalian keluarkan atau output, itu kalian taruh di dalam kurung, kemudian diapit oleh 2 tanda petik. Nah, seperti ini. Kemudian teksnya baru kalian tulis di antara tanda 2 petik ini. Nah, saya enter lagi. Kemudian misalnya kalian tambah spasi 1 seperti ini. Saya dari Berau. Dan maka dia akan meninggalkan 1 spasi di sini. Karena di sininya ada 1 spasi. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sekarang coba kalian buat tampilan seperti ini. Hello, saya nama kalian. Kemudian sesuaikan kelas kalian. Kemudian tulis lagi yang di baris ketiga. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kalian sudah bisa ngeprint atau melakukan output tipe data string atau teks. Nah, selamat mencoba. Kalau sudah bisa, nanti tinggal lanjut ke video bahasa C bagian kedua. Oke, selamat mencoba.